Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma rahmatuka arju fala takni nafsi tarfatain lili sya'ni kullahu la ilaha illa. Alhamdulillah, di malam ini kita kembali di majelis ilmu atas berkat rahmat hidayah dan juga pertolongannya yang kita akan masuk di pembahasan tauhid. Dalam pembahasan bagaimana kita berjiwa hanif. Apa itu hanif? Hanifiyah atau kehanifan adalah ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah dan berpaling kepada selainnya. Jadi orang yang hanif itu condong ya, gitu. Condong hanif itu. Yaitu kecondongannya penghambaan pada Allah ya. Dan meninggalkan kesyirikan. Itu adalah berjiwa hanif. Karena itu memang hanif juga menjadi pokok ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang dikenal juga dengan istilah tauhid. Jadi tauhid itu wahada yuwahidu tauhidan, mengesahkan Allah ya, tauhid. Kalau hanif kecondongannya ya, gitu. Kecondongan hati ya. Kecondongan jiwa, kecondongan dalam bertawakal, menyandarkan kepada Allah saja ya. Itulah hanif. Allah telah menyebutkan kata hanif di dalam Al-Quran, yaitu surah Ali Imran ya. Lihat 67 ya. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifam muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang hanif, seorang yang muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang yang syirik. Adalah orang yang hanif ya. Yang masalahnya di kita ini bagaimana sudah mendarah daging. Rasa kecondongan itu tidak didasarkan atas kecondongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada rasa kepada seseorang ya, tidak atas kecondongan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah dia sudah punya rasa suka dan sebagainya, tapi lewat cinta-cinta yang tidak ada
contohnya seperti pacaran dan sebagainya. Itu. Apakah itu kecondongan hatinya sudah kepada Allah? Kan dia melanggar juga ya. Allah menyuruh wala taqrabuz zina, ya, jangan kau dekati zina, dia malah dekati zina itu ya. Itu sudah condong belum kepada Allah. Nah, ini ada rasa pada seseorang, kemudian dia berduaan di tempat yang sepi, ya. Nah, itu maka itu belum menautkan rasa cintanya kepada yang maha cinta. Banyak lagi ketika masalah rezeki, dia harap-harap masalah rezeki, dia cita-citakan masalah rezeki, dia inginkan masalah rezeki, tapi dia tidak menautkan kepada yang memberi rezeki. Dia cari yang haram-haram, mencari riba, goror, maisir. Sekarang udah marak saham ya. Ya, saham itu kan kayak binari apa itu, binomo lah gitu kan, cara itunya ya. Tapi itu lah bisa jadi halal, bisa jadi haram kayak gitu. Ya khawatirnya emang ada unsur judinya kayak gitu ya gitu. Ya kayak gitulah gitu. Atau zaman sekarang itu kan banyak ya asuransi itu ya. Itu banyak ya teman saya ketipu. Walaupun dia itu kiai ya, kiai ustadz mengadakan asuransi ya. Akhirnya dia ketipu ya gitu. Allah alam nih, sudah benar nggak tahu nggak apa asuransinya ya. Dia ketipu juga ya. Padahal yang bikin asuransinya itu kiai ya. Ya nggak ngejamin lah mau kiai mau ustadz atau apa gitu ya gitu. Nah itu kan karena dia tidak mentautkan kepada yang maha pemberi. Saya sampai ditawarkan yang seperti itu, saya tidak mau gitu ya. Apalagi kalau endingnya kayak gitu, ya udah gitu. Jelas tuh ya gitu. Asuransi jiwa atau asuransi apa itu ya judulnya gitu ya gitu. Jadi itu yang tidak mentautkan kepada yang maha pemberi ya. Terus masalah pekerjaan ya. Dia tidak mentautkan kepada yang memberi pekerjaan itu ya. Dia cari pekerjaan yang haram ya gitu. Ketika mencari pekerjaan yang haram, dia tega untuk dirinya membuka auratnya ya. Dia tidak mentautkan kepada yang memberi pekerjaan itu. Dan masih banyak lagi ya, sehingga tautkanlah kita itu kepada yang menciptakan kita gitu. Itu masalah riba ya. Ya. Itu saya baca itu di Al-Quran itu kejahatannya lebih jahat daripada menjinai indung-indungnya. Iya. Ya hadis itu mah kejahatan riba ya lebih besar ya daripada menjinahi ibunya sendiri, itu dari hadis ya. Tapi walau alam ya katanya doif, walau alam. Doif. Iya. Tapi ya jelas ya riba itu jahat, jelas itu jelas. Itu kan ada Pak Rahmat pernah menerangkan di sini ya. Itu. Jadi banyak lagi hal-hal di kita ya, khususnya itu
dalam segala perkara yang belum bertautkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita minta ya agar ditautkan kepada Allah ya, segala keinginan kita, harapan kita ya, tautkan kepada Allah ya. Kalau harapan dan keinginan kita tidak ditautkan kepada Allah, maka di situ bukan harapan keinginan yang sejati. Ya. Nah, disinilah kehanif ya, hanif itu bagaimana dia tautkan segala perbuatan dia, lisan dia, hati dia kepada Allah ya, untuk segala perkara ya. Kata Syekh Al-Allamah bin Baz rahimahullah, dia berkata, hanif itu adalah orang yang menghadapkan hatinya hanya kepada Allah dalam menghamba, berpaling dari selainnya, dan memurnikan niatnya hanya untuk Allah dalam ibadah. Jadi di dalam ibadah dia hadapkan hatinya hanya kepada Allah, bukan pada urusan-urusan dunianya saja, bukan kepada pemilik daripada pekerjaannya, bukan kepada karyawannya ya, bukan kepada amal ibadahnya, tapi dia tautkan kepada Allah ya itu. Karena hal itu bisa jadi menipu, takjub dengan keadaan diri sendiri ya, itu bisa jadi menipu ya. Apalagi keadaan dunia itu kan dijelaskan mataul gurur ya gitu, menipu ya. Tapi kebanyakan manusia kecondongannya itu kemana gitu ya gitu. Kecondongan kepada dunia dia hilang saja. Soalnya kebanyakan perpandangan sekarang itu Tautan kepada dunia itu Allah. jadikan tujuan. Padahal dunia itu bukan tujuan. Iya. Ya. Memang dunia itu tempat untuk menanam sendiri, untuk berbuat baik, untuk bekal akhirat nanti gimana. Ini ladangnya di dunia. Kalau kita punya ladang di dunia ini tidak kita gunakan, istilahnya itu. Kalau yang itu ahli-ahli tasawuf itu Mana? langsung ke Allah itu ya Tasawuf. Banyak Jadi kalau tasawuf itu kalau zaman sekarang sih jarang sih ya yang benar gitu ya. banyak penyimpangannya. Banyak penyimpangannya tasawuf itu. Jadi toreko tasawuf itu banyak penyimpangan. Karena memang ada yang mereka itu mendekati kemusyrikan ya, dengan tasawuf gitu ya. Kalau diteliti secara berdasarkan Quran hadis itu banyak penyimpangan tasawuf dan toreko. Ya kalau tasawuf sendiri sebenarnya artinya bagus ya. Artinya bagus. Ya bagus artinya mensucikan diri. Tapi kalau cara-caranya yang keliru, nah itu yang jadi persoalannya gitu. Cuman memang fanatismenya itu besar gitu ya. Fanatismenya besar itu. Kayaknya memang orang-orang seperti itu ya agak susah juga ya. Ya itu. Karena mereka katanya ma'rifat langsung kepada Allah, tidak memikirkan dunia dan sebagainya itu ya. Dan ada yang lebih indah yang Allah syariatkan, yaitu sifat hanif ya, yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ya, gitu. Bapaknya para nabi. Maka keimanan seseorang diuji dengan kehanifannya. Apakah dia betul-betul menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang diibadahi, ataukah ada pihak lain yang dia sekutukan.
seorang hamba itu hakikatnya diuji ya gitu. Diuji dengan masathumul ba'sa ad-dharra ya, dengan kesenangan ya dan kesulitan ya. Suatu saat dia dapat kesenangan dia gitu, suatu saat dia juga mendapatkan kesulitan gitu. Wazulzilu dan kegoncangan ya gitu. Nah itu, makanya itu ujian ya. Ya khususnya bagi kita, apakah ujian di dunia ini sudah membuat kita semakin menautkan diri, semakin menautkan hati kepada Allah ya, atau justru semakin berat ya gitu. Yang asalnya dia luar biasa ya, dalam hal amal solih, tapi dengan musibah kesenangan ya, hilang saja maksudnya itu. Kalau diklasifikasikan dalam ujian itu, ujian kita belum seberapanya. Ujian yang paling berat itu diberikannya kepada para rasul, para ambiya, itu ujiannya luar biasa. Kalau untuk kita belum seberapanya gitu, untuk kita para nabi, para ambiya Allah itu ujiannya benar-benar maksimal, benar Allah. Di zaman sekarang kan kita belum seberapanya Pak kalau diuji untuk kita dalam segi apa, sepertinya anak, istri, atau dunia dan lain-lain, belum seberapanya. Para sahabat itu luar biasa dalam dengan Nabi itu. Jadi setiap orang itu diuji, bisa saja dengan kesenangannya atau kesulitan gitu ya. Dan kesulitan juga ujian ya gitu. Wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluhum khairi bisyarri. Jadi yang menimpa kamu kesenangan atau ini yang ujian. Nah, apakah dia betul-betul menjadikan Allah sebagai satu-satunya zat yang patut diibadahi? Ya. Karena ada orang yaitu yang beribadah itu hanya ala harf ya. Fa in asabathu khairun itma'an nabi ya. Wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhi ya. Khasirat dunya wal akhirah ya. Itu hanya beribadah cuma sewaktu-waktu doang gitu. Ya khasirat dunia wal akhirah ya. Rugi dia ya. Dunia dan akhirat rugi ya. Ya. Dia ibadahnya tautan kepada Allahnya itu suatu waktu ya gitu. Suatu waktu dapat kesenangan ya, wah gitu. Hidupnya langsung gitu ya. Tautan kepada Allah, tahajudnya luar biasa gitu, doanya luar biasa. Itu baru sebegitu kesenangannya gitu ya gitu. Tapi suatu waktu gitu ya gitu. Hilang lagi udah ibadahnya cuman biasa-biasa lagi gitu ya gitu. Suatu waktu ketika dapat musibah, dia luar biasa tuh. Doanya, ibadahnya, dia sholatnya luar biasa ya. Tapi ketika dia disembuhkan, kemudian selesai ujian deritanya, dia justru malah iya, ibadahnya tidak lagi seperti itu ya gitu. Ya, kadang-kadang kita lupa sewaktu kita lagi diberi ke lapangan ujian kenikmatan itu banyak lupanya. Makanya kalau harta itu cenderung membawa ke ini, semua ada benar memang harta. Tidak diuji kesenangan, diuji harta itu. Banyak yang pada terus tidak berhasil tadi diuji kesenangan.
Karena itu di dalam menjadi hamba yang hanif itu bagaimana seseorang senantiasa memberikan kerasannya atau betahnya dia, itu betahnya diri, betahnya hati adalah kepada Allah. Kerasanya, betahnya dia itu kepada Al-Quran. Betahnya itu, kerasanya itu kepada hadis-hadis as-sunnah, ya, kepada hadis-hadis Nabi. Betahnya, kerasanya itu ke mengetahui kisah-kisah para Nabi. Maka akan timbul rasa cinta. Ya. Dia baca kalamullah, dia baca, dari situ dia bertambah kecintaan kepada Allah. Dan ketika saat dia mencintai seseorang, ya, atau dia menyukai dan sebagainya, dia tak lupa bahwa yang utama itu adalah tautkan hatinya, tautkan rasanya itu kepada Allah. Maka Allah akan memberikan tautan kepada dirinya ketika rasa itu berhasil atau tidaknya, maka dia tidaklah terlalu senang kalau berhasil, tidaklah kecewa kalau gagal, ya biasa-biasa aja ya. Karena tentunya dia telah tautkan kepada Allah, yang Allah memberikan rasa itu sehingga dirinya semakin bertambah rasa betahnya kepada Allah. Itulah orang yang terus takarub kepada Allah. Ketika dalam hal rezeki gitu ya, gitu. Dalam hal rezeki dia mencarinya gitu. Tapi dia utamakan, dia tautkan kepada yang Maha Pemberi rezeki. Sehingga ketika kurangnya dia diberikan sedikit, dia qanaah gitu ya, gitu. Itu jiwa-jiwa yang hanif gitu ya. Jiwa-jiwa yang hanif ya, yang patut kita hadirkan di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita ya. Di dalam semua aspek kehidupan kita itu jiwa-jiwa hanif itu sangat benar-benar menjadi kebiasaan seorang hamba ya. Karena tentunya dengan jiwa yang hanif akan timbul kesabaran, akan timbul kesyukuran ya. Kesyukuran di dalam ya mendapatkan nikmat ya. Kesabaran dia ketika mendapatkan ujian ya, gitu. Dan dia akan mendapatkan rasa tawakal ya. Dia serahkan apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan hanya kepada Allah ya. Bukan pada dirinya sendiri ya. Bukan tawakal pada dirinya walaupun hanya satu pandangan. Tapi bagaimana dia tautkan rasa tawakal itu hanya kepada Allah. Dan pula rasa hanif ini akan timbul sifat mahabbah yang besar kepada Allah ya. Bagaimana orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah ya, gitu. Ya, dia cintanya sangat sekali ya kepada Allah. Ya. Dan masih banyak lagi manfaat dari jiwa hanif yang patut kita renungkan dalam kehidupan kita. Nah, itu saja dahulu yang bisa kita sampaikan. Walaupun minkum, barakallahu fikum. Insyaallah kita nanti bahas di kesempatan berikutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.